Baik ibu-ibu, saya akan menjelaskan tentang buku KIA yang terbaru di tahun 2020. Sepertinya luar biasa ya Bu, buku KIA ini, karena memang bisa kita lihat buku KIA ini dimulai usia 0 bulan sampai di 6 tahun. Nah, bisa kita lihat kalau di buku KIA yang lama, dia hanya menggambarkan hanya di depannya saja, belakangnya kosong. Namun pada buku KIA yang terbaru ini, yang di depan itu covernya gambar yang ibu menggendong anak ya. Ini terdiri dari 33 halaman. Ini depan cover untuk buku tentang perkembangan kehamilan. Namun di belakangnya lagi, di sini buku kesehatan ibu dan anak juga, dari mulai usia sampai dia lahir sampai dia usia 6 tahun. Ini sampai di satu halaman sampai 60 halaman. Kita akan buka dulu ya Bu. Kita buka tentang catatan kehamilan ya. Jadi kita harus tahu bahwa buku KIA ini adalah media informasi, catatan perkembangan kehamilan, media ilmu pengetahuan bagaimana menjaga kehamilan yang sehat. Kemudian buku KIA ini sangat bermanfaat untuk perkembangan ibu selama kehamilan, bahkan nanti sampai di usia anak 0 sampai 5 tahun. Namun dari 33 halaman ini kita bisa lihat dari daftar isinya ya Bu ya. Yang pertama tentang kesehatan ibu dan anak. Di sini catatan informasi dari mulai identitas ibu, pelayanan kesehatan, pelayanan neonatus, kemudian pelayanan SDIDTK, dan kurva pertumbuhan anak, kemudian catatan imunisasi, pemberian vitamin A dan pemberian obat cacing, kemudian tentang perkembangan pelayanan MTBS sampai rujukan. Lalu tidak kalah pentingnya juga catatan bayi baru lahir, kemudian kondisi balita, bayi, balita, dan sampai usia 2 tahun. Kemudian ada perkembangan anak dari usia sampai 3-4 tahun, kemudian sampai dia usia 5 tahun, bahkan sampai usia 6 tahun. Ini untuk mengenai di buku yang halaman belakang ya. Tapi untuk ibu tersendiri ini, di sini ada pencatatan tentang identitas ibu hamil, kemudian pernyataan pelayanan kesehatan ibu, kemudian amanat persalinan, kemudian pelayanan dokter, kemudian pelayanan kehamilan, pelayanan NIPAS dan rujukan. Kemudian catatan ibu hamil, kemudian ibu bersalin, ibu NIPAS dan ibu menyusui, sekalian keluarga berencana dan kelas ibu hamil. Perlu kita pahami bahwa buku KIA yang terbaru ini, kalau di buku KIA yang lama itu menggunakan paling sedikit kunjungan 4 kali, namun di buku KIA yang terbaru ini 6 kali paling sedikit kunjungan dalam masa kehamilan. Bedanya di buku yang terbaru ini diharapkan trimester pertama bisa dilakukan oleh dokter untuk pemeriksaan untuk mengetahui perkembangannya, kemudian trimester ketiga dan keempat ketemu juga dengan dokter juga untuk memastikan kondisi kesehatan ibu dan bayinya. Kemudian di sini bisa kita lihat banyak sekali ya.
di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ya Bu ya. Identitas nama ibu, kemudian nomor KTP, kemudian pembiayaan pada saat nanti persalinan, kalaupun punya BPJS menggunakan BPJS, atau dicek sekaligus golongan darah, tempat tanggal lahir, pendidikan ibunya, pekerjaan, alamat rumah, dan telepon. Di sini bisa kita lihat pelayanan ibu dan keluarga tentang pelayanan kesehatan ibu yang sudah diterima ya. Di sini ada 3 trimester, trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Apa-apa saja yang perlu diketahui di sini ya, yang pasti dalam langkah-langkah 10T itu harus betul-betul dijalani, dari mulai timbang, ukur lengan atas, tekanan darah, tinggi rahim, letak bayi, status imunisasi, konseling, screening dokter, tablet tambah darah, tes lab. Dari tes labnya tuh banyak sekali variasinya, ada HBsAg, HIV, golongan darah, kemudian proteinnya juga. Setelah hasil pemeriksaan tersebut bisa diberikan tata laksananya apa saja sesuai dengan hasil pemeriksaan. Kemudian dilanjut dengan apabila sudah bersalin, lahirnya di mana, kemudian rujukannya kalaupun dirujuk rumah sakit mana, dan harus ditulis jelas. Lalu setelah bayi lahir, kapan diberikan ini IMD ya, inisiasi menyusui dini, sehingga pasiennya pun atau ibu bersalinnya pun merasa tahu betapa pentingnya ASI eksklusif yang diawali dengan IMD. Dimana tujuan IMD adalah kontak skin to skin antara ibu dan bayi, sehingga merangsang untuk keluar kolostrum untuk selanjutnya mendapatkan ASI eksklusif. Nah, di sini pun kunjungan nipasnya juga jelas ya, dimana kunjungan nipas ini 4 kali kunjungan. Yang pertama pada saat di klinik ataupun di bidan ataupun di rumah sakit 6-48 jam. Kemudian kunjungan yang kedua itu 3-7 hari. Kemudian tujuan ketiga itu sampai 28 hari. Kemudian kunjungan yang keempat sampai 48 hari. Di sini banyak yang diperiksa, diantaranya tentang ASI-nya bagaimana, perdarahannya, periksa jalan lahirnya, pemberian vitamin A-nya, kemudian pasca KB-nya, konseling, dan tata laksananya yang sudah diberikan apa-apa saja. Udah pada di Petamburan ya? Udah. Lalu di sini yang sangat menarik sekali untuk kedisiplinan ibu hamil dalam konsumsi zat besi pada kehamilan itu harus betul-betul diminum. Kemudian setelah ibu mengkonsumsi atau minum zat besi atau tambah darah, setiap hari ibu harus melakukan contrengan. Sudah dilakukan, sehingga ibu bisa memantau diri sendiri. Oh iya, saya selama ini sudah berapa banyak yang saya konsumsi zat besi. Jadi bagus sekali ya ini untuk pemantauan pemberian zat besi pada ibu hamil. Kemudian ibu pada saat hamil, ibu pun harus menentukan di mana tempat ibu bersalin. Ibu seperti buku yang lama ya, di tahun-tahun kemarin. Ini sama, cuman bedanya di sini ada 4 pendonor darah. Kalau di buku yang lama itu hanya 3. Kemudian ibu nanti rencana lahirnya mau di mana, kemudian jaminannya apa, BPJS atau KIS. Nah, nanti di sini buat kesepakatan antara keluarga, kemudian si penolong lahir, kemudian ibu hamilnya. Lalu di sini ada pelayanan dokter ya. Jadi sekarang ini pada saat pemeriksaan kehamilan itu wajib diperiksa dokter.
Jadi dokter itu untuk mengetahui apakah ibu punya riwayat hipertensi atau jantung atau tifoid atau ada alergi atau ada penyakit lainnya, sehingga dokter pun tahu tentang persiapan ibu kehamilan selanjutnya, sehingga dinyatakan dalam proses kehamilan sampai persalinan pun betul-betul dinyatakan sehat. Lalu di sini bisa juga dinyatakan di bagian bawahnya ada riwayat keluarga tentang penyakit-penyakit apa yang diderita oleh keluarga. Lalu ada pemeriksaan khusus juga apabila ada keluhan kaitannya dengan jalan lahir, itu pun kita harus akan lakukan pemeriksaan. Itulah ya Bu ya, jadi bedanya untuk buku KIA yang lama dan yang baru. Lalu nanti dokter setelah melakukan pemeriksaan, dokter akan mencatat hasilnya di sini ya. Baik itu dari konjungtivanya, skleranya, kulitnya, lehernya, giginya, bahkan hidung dan tenggorokannya. Nanti dokter akan melihat di sini, kemudian dilihat nanti hasil USG-nya apa-apa saja yang akan dilihat, kemudian akan mencatat hasilnya di sini. Lalu pemeriksaan labnya juga terpampang di sini. Nah, ini grafik pertumbuhan ya, grafik evaluasi kehamilan. Nanti kita isi. Lalu pada usia kehamilan trimester kedua diharapkan kontak lagi dengan dokter kandungan. Jadi bisa mengetahui apakah ibu mengalami screening preeklamsia, sehingga betul-betul terdeteksi dari awal, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini ada beberapa item ya, poin-poinnya, ada garis merahnya. Ya tentunya yang garis merah ini ada kuning, ada putih, putih dan merah, kuning dan putih. Jadi kita tanya dulu anamnesenya, multivara, kehamilan dengan teknologi reproduksi berbantu bayi tabung, obat atau induksi ovulasi, kemudian umur ibu dari 35 tahun, nullivara, multivara, atau riwayat preeklamsia pada ibu hamil saudara perempuan. Kemudian di sini kehamilan multiple, diabetes, hipertensi, kemudian penyulit ginjal. Kemudian di bawah lagi ada beberapa tentang screeningnya, bisa kita lihat di sini. Lalu di sini untuk pemeriksaan dokter yang kedua, dokter nanti akan melakukan pemeriksaan pada trimester ketiga. Jadi pada usia kehamilan 32 sampai 36 minggu, apa-apa saja yang diperiksa, yang pasti dari mulai konjungtiva sampai tungkai sampai perut dan lain-lainnya, sehingga lebih terlihat pertumbuhan janinnya. Lalu disambung lagi dengan USG. Di sini bisa dipastikan kapan perkiraan lahirnya, kemudian berapa jumlah janin yang dikandungnya, kemudian dinilai dari letak janin, berat janin, plasenta, kemudian usia kehamilan sampai air ketuban. Bahkan dilanjut lagi dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Di sini jelas ya, ada HB, golongan darah, kemudian HIV. Jadi dokter bisa melihat langsung dari hasil-hasil lab yang sudah dilakukan pada trimester ketiga. Lalu rencana konsultasi apabila ditemukan misalkan harus ke ahli gizi dengan misalkan berat badannya tidak naik di trimester ketiga, mungkin dokter nanti akan menyarankan kemudian ke dokter anak kaitannya dengan perkembangan anak, kemudian penyakit dalam, atau ke neurologi, atau THT, atau psikiater dan lain-lain.
Kemudian rencana persalinannya juga harus betul-betul dipersiapkan, apakah di BPM atau di rumah sakit, sehingga pada saat terjadi resiko, minimal kalau memang harus sudah direncanakan untuk lahir di rumah sakit lebih aman. Setelah itu kita perencanaan KB. Ini catatan di sini, catatan mengenai hasil pemeriksaan dokter, apa-apa saja yang ditemukan, sehingga bisa menganalisa dari hasil pemeriksaan tersebut. Ya, lanjut di sini ada ringkasan pelayanan persalinan ya. Di sini catatannya ibu bersalin dan ibu nipas tanggal berapa, kemudian jam berapa, umur kehamilannya berapa, persalinannya dengan siapa, kemudian pasca bersalinnya bagaimana, keterangan tambahannya terus bagaimana. Kemudian catatan perkembangan bayi baru lahir, kemudian dilihat dari berat badan, panjang badan, lingkar kepala, apakah dia segera menangis atau tidak, kemudian apakah dilakukan IMD atau tidak, apakah diberikan vitamin K atau tidak. Lalu sambung lagi ke pelayanan nipas. Jadi pelayanan nipas setelah melahirkan itu dilakukan 4 kali ya. Yang pertama usia 6 sampai 48 jam, kemudian 3 sampai 7 hari, lalu 9 sampai 28, kemudian 29 sampai 42. Setelah kita lakukan pemeriksaan semua sampai 40 hari, kita akan melihat, bisa mengevaluasi kesimpulan akhir nipas, kondisi ibu sehat, kemudian komplikasi nipas tidak ada, keadaan bayi sehat. Berarti ibu tinggal melanjutkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Apabila ditemukan salah satu beresiko, di sini kita dokter bisa menyatakan dengan tulisan rujukan, resume hasil pemeriksaan dan tata laksana yang telah dilakukan di FKTP, diagnosa akhir, alasan dirujuk kenapa. Jadi di sini setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian kita analisa. Setelah dianalisa bahwa pasien tersebut atau ibu hamil tersebut harus segera kita rujuk sebelum terjadi hal-hal yang memang beresiko tinggi. Lalu setelah dirujuk lebih awal, ada umpan baliknya tanggal berapa, kemudian diagnosanya apa, kemudian resume hasil pemeriksaan dan tata laksananya bagaimana, nanti ada rujuk baliknya dan anjurannya bagaimana. Jadi betul-betul dipersiapkan. Perlu diingat juga di sini ada catatan di halaman 32 tentang pemeriksaan kehamilan yang saya nyatakan 6 kali pemeriksaan paling sedikit. Kemudian ada 10T dalam kehamilan, di sini jelas ya. Kita tinggal baca saja. Kemudian dari semua pencatatan tentang kehamilan, kemudian di sini juga ada gambar kegiatan kelas ibu hamil, di antaranya membahas bagaimana kehamilan yang sehat dan bagaimana pertumbuhan janin dari mulai 0 sampai 9 bulan, kemudian perkembangan anak dari mulai lahir sampai dia usia 6 tahun. Di sini lebih jelas lagi. Kemudian selama hamil di sini juga akan dijelaskan perawatan sehari-hari seperti biasa, buku yang lama ya, cuma ini lebih simpel lagi. Kemudian ada daftar menu makan sehat pada ibu hamil. Di sini lebih jelas, bisa dibaca dan diteliti lagi. Kemudian di sini juga ada gambar bahwa ibu hamil juga harus melakukan aktivitas fisik dan latihan dan olahraga ya, senam yoga. Nah, ibu-ibu juga harus mengetahui di sini ada tanda-tanda bahaya kehamilan ya, bisa dibaca. Kemudian di sini persiapan melahirkan juga harus apa-apa saja. Di sini harus tahu bidannya, kemudian harus tahu pendonor darahnya, kemudian harus tahu perkiraan lahirnya, bahkan kendaraannya, rumah sakitnya, kemudian konsultasi lagi dengan bidannya, kemudian persiapan pakaian untuk kebutuhan ibu dan bayi pada saat nanti bersalin. Bisa dilihat di sini tanda-tanda bahaya
kehamilan. Nah, di sini bisa tahu apabila ada salah satu tanda mendekati persalinan, silahkan hubungi dokter atau bidan yang selama ini ibu sudah melakukan pemeriksaan. Ini gambar-gambar proses melahirkan sama saja seperti buku yang lama. Kemudian bisa dilihat tanda-tanda bahaya persalinan juga. Di sini bisa juga rasa tidak siapnya dalam menghadapi kehamilan, persalinan, sehingga ada juga bisa mengalami ada depresi pasca melahirkan. Tentunya ada poin-poin yang bisa kita baca dan pencegahannya pun ada di sini, sehingga penanganannya pun ada di sini, ya. Kemudian perawatan ibu nipas, ya, ibu nipas itu juga 4 kali pemeriksaan yang tadi saya sudah sampaikan. Apa-apa saja di sini meliputinya lengkap sekali. Kondisi ibu nipas, kemudian suhu tubuhnya, pemeriksaan loheanya, kondisi bayinya, kemudian tinggi fundus selama masa nifas, ASI eksklusifnya, vitamin A-nya, kemudian pelayanan kontrasepsi dan konseling. Di sini hal-hal yang dihindari oleh ibu bersalin dan selama nifas seperti ini gambarnya, ya. Memaksakan olahraga, kemudian memakai bengkung yang keras, ASI-nya diperas di botol, harusnya langsung diberikan ke dede bayinya. Dan sini bisa kita lihat tanda-tanda nifas sangat berbahaya sekali, tapi dengan perawatan, dengan pemberian ASI, dengan pola makan sehat, itu tidak akan terjadi komplikasi nifas. Di sini juga ada trik bagaimana menyusui yang baik dan benar. Di sini bisa dibaca, ya, dilihat posisinya bagaimana, kemudian pelekatannya seperti apa. Nah, di sini juga ibu-ibu biasanya kalau ASI hanya di rumah saja, jadi ibunya dikala ada kepentingan keluar diganti formula. Padahal tidak, ada di teori cara penyimpanan ASI yang baik dan benar. Di sini ada tahapan-tahapannya. Di sini ada kulkas khusus, ya, untuk ASI. Jadi ASI itu tidak ada ASI basi, tapi bagaimana cara penyimpanan yang baik dan benar. Di sini akan lebih jelas diuraikan di buku di halaman 30. Kemudian di sini porsi makan dan ibu menyusui, ya, ada lengkap di sini. Kalau tadi makanan ibu hamil, kalau di sini ibu menyusui. Kemudian di sini cuci tangan seperti biasa, apalagi dengan masa COVID seperti ini. Sebelum dan sesudahnya kita harus mencuci tangan. Bahkan ibu juga dalam setiap kegiatan pun, dalam perawatan bayi, memegang pekerjaan dan lain-lain, wajib sebelum dan sesudahnya mencuci tangan dengan 7 langkah. Bisa ibu lihat di sini, ya. Dan yang terakhir adalah kalau sudah merasa ibu sehat, ya, sudah dinyatakan dan bagus, sudah aman, ibu dianjurkan untuk ikut ber-KB. Ada jangka panjang, ada jangka pendek, tapi diusahakan paling nyaman itu adalah jangka panjang dengan menggunakan IUD. Jadi buku KIA ini untuk hamil cukup 33 halaman saja. Nanti bisa dibaca oleh ibu-ibu lagi. Nanti kalau kurang jelas saya akan jelaskan lagi. Tapi mulai ini sampai 33 halaman. Lalu kita balikin lagi ini untuk perkembangan anak dari mulai 9 bulan sampai 6 tahun. Jadi nanti data-datanya pun lengkap. Seperti ini, ya. Jadi mudah-mudahan dengan buku KIA yang terbaru ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua. Terima kasih.